Fokus perhatian pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya pembangunan infrastruktur. Selama ini kita sering bicara tentang kekayaan sumber daya alam. Tapi kita seakan lupa bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dalam bentuk sumber daya manusia. Karena itu, membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, untuk melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Aparatur sipil negara atau ASN adalah kunci penggerak perubahan dan pembangunan bangsa Indonesia. Melalui kinerja ASN pula, maka kebijakan, peraturan, birokrasi dan anggaran dibuat dan diwujudkan. Oleh karena itu, pembangunan kompetensi dan profesionalitas ASN niscaya dilakukan melalui manajemen talenta, yakni kebijakan yang mensyaratkan kompetensi dan kinerja yang nyata guna mendongkrak kemajuan bangsa, khususnya subsektor minerba. Banyak tantangan dalam mewujudkan ASN profesional dan kompeten. Salah satunya adalah kurang kompetitifnya manajemen SDM dan kesadaran ASN untuk maju masih kurang. Konteks ini mendorong Ditjen Minerba untuk makin giat mengembangkan kompetensi dan profesionalitas ASN melalui berbagai upaya, mulai dari penyusunan standar kompetensi, identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi, penyertaan kursus singkat, pendidikan dan pelatihan, magang, seminar, workshop, serta mengevaluasi setiap program pengembangan kompetensi guna menjaga mutu program pengembangan kompetensi. Adapun tujuan pengembangan kompetensi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh PNS Ditjen Minerba tanpa terkecuali guna meningkatkan pengetahuan, kecakapan, dan perilaku kerja mereka baik dalam aspek technical skills maupun soft skills. Melalui program ini pula, diharapkan PNS Minerba dapat bekerja lebih profesional dan memiliki semangat mewujudkan budaya kerja yang transformatif dan canggih, sehingga dapat beradaptasi dan menantang perubahan pada era revolusi industri 4.0 dan teknologi yang mengandalkan kecerdasan buatan. Pengembangan SDM pada tahun 2019 mencapai 1.455 orang dengan rincian sebagai berikut. Diklat teknis sebanyak 430 orang, diklat non-teknis sebanyak 331 orang, magang sebanyak 145 orang, BIMTEK dan workshop sebanyak 549 orang, dengan indeks profesionalitas ASN di tahun 2019 adalah sebesar 59,98%. Adapun fokus utama alokasi pengembangan kompetensi tahun 2020 adalah sebagai berikut. BIMTEK dan workshop sebanyak 549 orang, seminar sebanyak 1.531 orang, diklat teknis sebanyak 781 orang, diklat non-teknis sebanyak 293 orang. Dengan target indeks profesionalitas ASN sebesar 82% pada tahun 2020. Tentu, dengan pengembangan kompetensi pegawai berupa diklat, seminar maupun webinar yang sering kita lakukan, pegawai di Direktorat Jenderal Minerba secara otomatis jadi ikut belajar. Bahkan ingin tahu seperti apa bahasan yang ada dalam diklat, seminar ataupun webinar. Rasa ingin tahu itu membuat mereka ingin belajar. Nah, dari rasa ingin belajar tersebut, tentunya kompetensi juga semakin berkembang dan meningkat. Jadi, sudah sangat pasti diklat, seminar, webinar, dan lain-lain yang diikuti oleh para pegawai sangat membantu kompetensi para pegawai di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Atik, Inspektur Tambang Penempatan Provinsi Sulawesi Selatan, merasa sangat bersyukur sekali bisa mengikuti BIMTEK Darim peningkatan kompetensi Inspektur Tambang. Karena materi yang disajikan tidak hanya berasal dari pemateri lingkup Kementerian ISDM, tapi juga menghadirkan sharing pengalaman dari pelaku usaha tambang yang kesemuanya itu dapat menambah pemahaman dan wawasan saya dalam menjalankan tugas saya sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara
atau ASN di Jen Minerba harus dilakukan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Pengembangan kompetensi pegawai di Jen Minerba dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan teknis seperti magang, training, kursus, atau melalui pernyataan seminar, dan juga pengembangan soft skill pegawai. Pengembangan kompetensi SDM yang bersifat soft skill, hard skill, social skill, maupun mental skill sudah menjadi tuntutan yang tidak bisa terelakkan bagi organisasi. Sehingga kita siap di era kompetisi global untuk menunjang kinerja yang mendukung penetapan tujuan organisasi.